Ilya. Selamat sore, Bung Meldi Rendra. Menjelang Bagaimana 17 ini Agustus mendekati? ini ya, Bung Firdaus. Ya, Ini betul, 17 masyarakat bawah Agustus. telah merayakan aneka-aneka kegiatan yang menurut mereka ini adalah suatu kegembiraan terhadap 17 Agustus gitu ya, hari kemerdekaan ini. Ya. Nah, jadi Karang Taruna itu udah minta uang nih di pinggir jalan nih, ya, juga keliling-keliling bawa proposan Sumbangan-sumbangan RT RW nih buat perayaan panitiaan. panitiaan. Tapi hari ini kita coba telusuri jejak Republik ya dari proklamator kita Soekarno-Hatta ya. Jadi dari masa dia muda dan bagaimana persilangan antara Soekarno dan Hatta ini muncul di daerah yang berbeda, satu di Belanda, satu lagi di Indonesia di Bandung, dan bagaimana itu menjadi sebuah perkawinan yang memberikan warna kuat untuk kemerdekaan Indonesia, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi kalau ya beberapa hari lagi ya kita akan merayakan 78 tahun Indonesia merdeka. Artinya untuk tahun 2023 kita sudah 70 tahun, 78 tahun Bung Meldi ya, Ya. memproklamasikan kemerdekaan dari Belanda. Nah, kalau kita bicara kemerdekaan, sedikit banyak tidak terlepas dari dua orang, dua figur, ya dari sekian banyak figur yang terlibat dari mulai persiapan kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan gitu ya. Jadi dua orang yang kita anggap sebagai, kita suka menyebutnya sebagai Dwi Tunggal. Jadi Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Dan kebetulan Soekarno-Hatta ditunjuk menjadi presiden pertama dan wakil presiden pertama Republik Indonesia pasca memerdekakan diri dari Belanda. Nah, kalau kita mau coba tarik ke belakang, kita lihat akar atau sejarah begitu ya, seperti yang Bu Meldi katakan tadi, Dwi Tunggal Soekarno-Hatta ini mewakili dua sisi yang kadang-kadang lebih banyak kontrasnya dibandingkan kesamaannya. Baik itu latar belakang, kemudian pemahaman, kemudian ideologi politik, termasuk juga bagaimana cara bergerak, cara melakukan perjuangan terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan ketika mereka sudah merdeka, Indonesia sudah merdeka, mereka memiliki karakter kepemimpinan yang berbeda dengan ideologi atau pendekatan yang berbeda begitu. Tetapi yang menarik adalah bagaimana Dwi Tunggal Soekarno-Hatta itu bisa menjadi perkat di awal bangsa Indonesia masih tercabik-cabik, baru merdeka gitu ya. Belanda juga masih ingin menjajah kembali dengan segala pernak-pernik perbedaannya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan mereka sama-sama bisa saling mengisi, walaupun juga ada letupan-letupan perbedaan, letupan-letupan ketidaksepahaman di antara mereka, tapi itu menjadi warna yang kaya untuk Indonesia di awal-awal merdeka, Bung Meldi. Iya, jadi sebenarnya Bung Hatta ini dibangun oleh suasana sosialis demokrat di Belanda ketika sosialis demokrat begitu berkembang sebagai ideologi di Belanda, ya kesetaraan, hak asasi manusia, dan segala macam yang mendorong kemerdekaan, dan begitu juga banyak mahasiswa Asia yang ada di sana yang menjadi teman-temannya Hatta, yang mereka berbicara tentang hak-hak dasar dan juga hak-hak bangsa gitu ya. Sedangkan Soekarno adalah orang yang dibesarkan oleh dunia kos-kosannya Cokro Aminoto ya, host Cokro Di Aminoto. Bandung ya. Pertama dia di Surabaya, dunia kos-kosan ini ada di Oh iya Surabaya, betul. dan ya Agus Salim suka bertamu ke situ dan mereka mengobrol macam-macam di situ. Dan ada satu sisi Agus Salim yang di sisi Islamnya, dan juga ada Semaun yang di sisi komunisnya di situ. Ini menjadi sebuah pencetus awal dari Soekarno sebagai seorang yang merenungi bangsanya gitu ya. Kemudian dia bergeser ke Bandung. Kalau suasana di Bandung adalah suasana begitu banyaknya sumber-sumber baru, begitu banyaknya kelompok, dan Soekarno bikin kelompok diskusi ya, study club, dan mereka membaca-baca buku Belanda yang lebih banyak ya di Bandung ya. Sehingga suasana Bandung sebagai ibu kota Belanda di Indonesia gitu ya, itu menjadi bangun suasana. Jadi suasana yang dibangun di Bandung dan suasana yang dibangun di Belanda inilah, percampuran dua itulah yang membentuk karakter Soekarno dan Hatta. Ya, kalau kita lihat dalam apa yang membentuk ideologi dan karakter masing-masing pemimpin ini, baik Soekarno atau Hatta, tidak terlepas dari latar belakang mereka menuntut ilmu, latar belakang mereka bersekolah, Bung Meldi ya, termasuk pemikiran-pemikirannya, seperti yang Bung Meldi katakan tadi. Tetapi kalau kita lihat lagi, kalau kita ingat gitu ya,
bahwa di era mereka yang masih muda, masih pelajar, masih mahasiswa, karena kebetulan kalau kita lihat dari kelahirannya, Bung Karno kelahiran 1901, sementara setahun kemudian Bung Hatta lahir 1902, gitu ya. Mereka relatif seangkatan, seumur Bung Meldi. Dan dalam kesebayaan mereka, gitu ya, dalam tuntutan situasi zaman, situasi pergolakan di mana kita masih dijajah oleh Belanda, dan hanya sebagian kecil kelompok masyarakat yang bisa menikmati pendidikan pengetahuan, gitu ya, artinya bisa sekolah, gitu ya, di Mulo atau sekolah di Stovia, gitu ya, apalagi yang bisa sekolah ke luar negeri seperti Bung Hatta kebetulan meneruskan sekolahnya di Belanda, dan pemikiran-pemikiran atau situasi dari dunia pendidikan, dunia sekolah, dunia diskursus mereka dengan koleganya, itu membentuk karakter mereka. Dan kalau kita ingat, masing-masing juga sudah ditempa dalam usia yang muda, gitu ya. Bung Hatta juga pernah dipenjara pada tahun 1920-an di Belanda, kurang lebih 6 bulan atau 7 bulan. Begitu juga Soekarno. Soekarno juga pernah dipenjara, gitu ya. Jadi pada awal tahun 1920-an, gitu ya. Dan pada waktu di penjara itu memperkuat karakter mereka. Mereka mengeluarkan pidato-pidato yang atau termasuk catatan terkait kritik terhadap penjajahan yang dibangun oleh Belanda, gitu. Dan saya pikir inilah kombinasi antara dua latar yang berbeda dengan latar karakter, latar bentuk pemikiran, gitu, budaya-budaya yang memberikan warna tersendiri, gitu. Dan pada akhirnya kalau kita lihat Bung Karno dengan karakternya yang lebih meledak, lebih retorik, lebih mungkin lebih menonjol tanda kutip, gitu, dalam sisi politiknya. Sementara Bung Hatta dengan pendekatannya tadi seperti Bung Meldi katakan, sosial demokrat di Belanda atau di Eropa pada waktu itu begitu berkembang, gitu ya, antara kiri tapi agak sedikit ke tengah, gitu ya, dan itu yang membentuk karakternya, memunculkan aspek keekonomian, kerakyatan, kemudian kaderisasi atau pentingnya pendidikan di dalam membangun pergerakan politik Indonesia, Bung Meldi. Ya, walaupun mereka di subjek sekolahnya, Soekarno subjek sekolahnya adalah teknik sipil, gitu ya, sedangkan Hatta adalah ekonomi. Tapi subjek pengetahuan, filsafat, ya, politik, ya, sosialnya itu juga dibangun di situ di waktu dia sekolah. Ini ya pelajaran penting juga bagi perguruan tinggi sekarang. Ketika kita mengambil subjek kita sendiri, bidang kita, kita juga harus mencoba menggali semangat zaman pada waktu itu untuk bidang-bidang lain, Bung Firdaus. Karena bidang-bidang itu hanya bisa dipelajari waktu kita menjadi mahasiswa. Setelah itu mungkin kita akan sibuk di dunia kerja. Nah, Soekarno dan Hatta ini adalah sebuah produk pendidikan yang dia juga menguasai bidang-bidang lain selain bidang dia sendiri, ya. Sedangkan ini yang kita lihat, ya, misalnya Hatta dia punya buku filsafat Yunani, ya. Hatta telah menulis bukunya filsafat Yunani. Betul. Soekarno membuat banyak sekali tulisan-tulisan, ya, yang di zaman dia sekolah, ya, dan ada sekali tulis surat menyurat, ya, itu juga luar biasa dengan Natsir misalnya waktu itu, atau dan juga dia melakukan macam-macam lah diskusi dan segala macam, sehingga ini yang untuk karakter. Artinya bahwa perguruan tinggi itu tidak boleh menjadi sebuah sangkar emas, ya. Jadi mahasiswa itu dibiarkan dia tumbuh, ya, dengan lingkungannya agar karakternya lebih kuat dan juga dia punya point of view yang lebih luas, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi kalau kita kaitkan apa yang membesarkan Indonesia pada waktu pergerakan, salah satunya adalah pendidikan. Dan pendidikan kita, perguruan tinggi kita, gitu ya, terutama pendidikan-pendidikan yang dibangun dengan kultur Belanda atau Eropa, itu banyak memberikan sumbangsih dalam membangun kerangka berpikir kebangsaan, kerangka kemandirian, ekonomi, politik, dan seterusnya. Dan kalau kita lihat, itu yang menjadi salah satu nilai plus atau nilai lebih. Kenapa? Gitu. Bagaimana kaum terdidik merupakan salah satu motor dalam pergerakan Indonesia. Gitu. Dan kalau kita mau coba refleksikan dengan situasi sekarang, kita mungkin merasakan, mungkin agak berbeda ya Bung Meldi, teman-teman 90-an atau teman-teman di awal 2000-an juga masih merasakan gairah bagaimana kuliah, tidak hanya belajar mata pelajaran kuliah, gitu ya, apa yang studi atau prodi yang kita inginkan, tapi kita juga belajar hal-hal yang lain, gitu, dialektika, belajar sosial kemasyarakatan, bicara politik, gitu. Dan kita bebas nilai, tanda kutip. Karena apa? Karena mahasiswa dianggap sesuatu yang tidak punya interest tertentu, Bung Meldi. Jadi
kalau dikatakan itu suara mahasiswa, suara pelajar adalah suaranya rakyat atau suaranya publik begitu. Dan saya pikir ini yang kita akan coba mudah-mudahan perguruan tinggi kita, dunia pendidikan kita juga mesti menjadi ajang yang mendorong untuk lahirnya aspek kekritisan, aspek kepedulian seorang calon-calon pemimpin atau calon-calon penerus bangsa Indonesia begitu. Nah, Bu Meldi kalau kita lebih lanjut gitu ya, terutama karena mereka berdua ini sama-sama pernah mendirikan partai ya Bu Meldi, pernah mendirikan PNI untuk Soekarno dan kemudian Partai Pendidikan Nasional, walaupun tidak terkenal ya, berbeda dengan PNI ya, Hatta pernah mendirikan Partai Pendidikan Nasional Indonesia gitu, dan dua-duanya memiliki latar gaya perjuangan yang berbeda gitu. Dan kenapa ketika kita proklamasi gitu ya, dua orang ini ditunjuk sebagai perwakilan representasi Indonesia. Paling tidak kalau kita lihat, ya karena mereka ini sama-sama memiliki karakter yang bisa menggambarkan, mewakili keberagaman Indonesia yang sangat beragam, sangat berbeda, baik itu dalam keyakinannya, baik itu dalam sosiografisnya atau ekonominya begitu. Dan Soekarno-Hatta direpresentasikan sebagai pemimpin yang akan menjadi gitu, pencetus pembuka bahwa sudah saatnya Indonesia merdeka, Bung Adi. Ya, makanya suasana kebebasan, suasana diskusi, suasana pendidikan yang bergairah ya, baik di Belanda maupun di Bandung atau di Indonesia pada rentang tahun itu, itulah yang membuat Indonesia majunya luar biasa ya. Setelah kemerdekaan itu dia gagasan-gagasan dunia, gagasan itu berkembang ya. Nggak hanya di Soekarno-Hatta, juga dari Syahrir ya, Tan Malaka, dan Agus Salim dan macam-macam lah ya. Ini berkembang juga di PPKI. Kita lihat ya, orang nggak hanya sekolah dari ilmu barat, orang juga sekolah dari ilmu-ilmu agama. Ketika lihat diskusi di PPKI, orang secara bebas berdiskusi, kebebasan mimbar, kebebasan berdiskusi inilah yang akan memajukan bangsa. Nah, ini catatan penting kita pada saat ini ya, setelah pasca kemerdekaan itu, bahwa kebebasan orang per orang, kebebasan kelompok, kebebasan orang berkumpul, berserikat gitu, harus dianggap sebagai suatu suasana, suatu atmosfer yang dibangun oleh sebuah negara, sebuah bangsa, agar pada suatu titik bangsa ini akan maju. Tanpa kebebasan itu, kita akan mundur. Karena kebebasan akan memberikan dialektika, kritik, ya, memberikan ide, dan pematangan ide sendiri itu karena kebebasan, Bung Firdaus. Dan Soekarno-Hatta mengalami kebebasan berpikir di selang itu ya, dengan ide-ide yang dia lontarkan, dan suasana pada waktu itu membebaskan. Belanda membebaskan orang berpikir, walaupun ada represi juga oleh Belanda, tapi Hatta juga pernah kena represi di Belanda, dia bebas. Kemudian Soekarno juga pernah ya, ketika Indonesia menggugat, tapi itu juga menang ya Bu Firdaus ya, Pak, Indonesia menggugat. Artinya apa? Tidak. Belanda memberi ruang juga untuk kebebasan ekspresi, kebebasan ide. Nah, pelajaran penting bagi kita saat ini ya, untuk para penguasa atau para eksponen politik atau para senior-senior kita, berilah ruang kebebasan bagi masyarakat ya, bagi anak-anak muda dan bagi semua kelompok-kelompok sosial, Bung Firdaus. Ya, jadi kalau kita belajar demokrasi, belajar bagaimana saling menghargai pendapat atau perbedaan gitu ya, termasuk dalam ide-ide yang sangat tajam. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kan Soekarno dan Hatta ini mewakili ide-ide pendekatan yang tajam, yang berbeda. Gitu ya. Satu bicara misalnya demokrasi terpimpin, satu lagi bicara kerakyatan. Satu bicara tentang ekonomi, satu bicara politik. Satu bicara pendekatan yang agak keras, satu lagi bicara yang lebih kooperatif. Dan dua-duanya bisa tergabung di dalam Duit Tunggal Soekarno-Hatta begitu. Tapi apa yang membuat ini subur? Apa yang membuat dialektika ini berkembang begitu jauh, begitu menjadi warna tersendiri untuk pergerakan Indonesia, terutama pasca 45, 50 sampai 60-an misalnya. Karena suasana kebebasan, suasana saling menghargai. Dan saya pikir yang kita yang agak kurang ya. Jadi mungkin juga kita merindukan lagi misalnya teman-teman kampus, teman-teman mahasiswa atau pelajar yang semakin tidak hanya berkutat dengan diktat dan buku kuliah, mengejar lulus 4 tahun, tapi juga mereka mendapatkan suasana memperdalam pengetahuan tentang dialektika, tentang kepemimpinan, tentang kerakyatan, tentang sosial ekonomi, tidak hanya dari mata pelajaran yang wajib saja begitu. Jadi saya pikir ini akan sangat berguna untuk Indonesia, Bu Muti.
Nah, kalau kita lihat dalam kronik berikutnya gitu, pada akhirnya Soekarno-Hatta ini kan ya setelah diangkat menjadi presiden wakil presiden, kemudian riuh rendahnya pergolakan Indonesia, Republik Indonesia Serikat, kemudian kembali lagi, kemudian menjadi apa ya, sampai akhirnya keluar dekret presiden, Bung Meldi. Dan pada titik ini mungkin ya, ini yang kita lihat terjadi perpisahan antara Soekarno dan Hatta, di mana misalnya Soekarno juga semakin terus maju sendiri gitu, dan kemudian Bung Hatta mengatakan mengundurkan diri, tanda kutip, sebagai bagian dari wakil presiden atau kepemimpinan pada waktu itu Bung Meldi. Nah, kalau kita lihat sebenarnya apa yang menjadi pembeda dasar antara Soekarno dan Hatta, Bung Meldi? Paling tidak kalau kita mau coba dorong dalam konteks membangun budaya yang lebih sehat, terutama kalau kita kaitkan dengan pemilu 2024, atau bagaimana budaya etik antar pemimpin di Indonesia, Bung Meldi. Nah, perpisahan Soekarno-Hatta ini karena berubahnya atmosfer kebebasan, Bung Firdaus, sehingga tidak terjadi lagi diskusi hangat ya, diskusi yang saling menguatkan, diskusi positif gitu, sehingga ruang itu selesai. Nah, ini jadi catatan bagi kita agar di setiap fase tumbuh kembangnya bangsa Indonesia ini, kebebasan adalah sesuatu yang esensial, sesuatu yang fundamental, yang fondasi yang terus dipupuk di bangsa ini. Agar apa? Bukan urusan menjatuhkan atau menurunkan presiden atau kekuasaan sebenarnya, tapi membangun kedewasaan kita dalam menerima kritik dan membangun ide-ide yang berkembang semakin tajam. Ide yang paling tajam lah yang kita ambil sebagai ide yang bernas, Bung Firdaus. Betul, diskursus dialektika antar pemimpin ini menjadi menarik ya. Dan saya pikir ini yang masih bisa kita tarik sebagai pembelajaran, sebagai sebuah lesson learned, sebuah hikmat dari Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Bahkan sampai akhir hayatnya, Bung Meldi, kalau kita lihat ya. Jadi ketajaman perbedaan politik, pandangan-pandangan dalam melihat situasi Indonesia, itu tidak melunturkan persahabatan mereka, Bung Meldi. Jadi kalau kita lihat, bahkan ketika Soekarno pasca G30 pasca tahun 1965 ya Bung Meldi ya, Bung Karno mengalami situasi penahanan terbatas, penahanan rumah gitu ya, kemudian semakin drop dan sakit gitu ya, mereka masih bersahabat. Dan saya ingat bagaimana ketika dalam situasi yang tidak memungkinkan, misalnya Bung Hatta diminta menjadi wali nikah untuk salah seorang putra Bung Karno, yaitu Guntur kalau tidak salah gitu. Dan itu juga menjadi gambaran bahwa di balik ketajaman kesengitan gitu ya, pandangan mereka masih dekat, masih bersaudara, bahkan di antara anak-anak mereka sendiri begitu. Bahkan beberapa hari sebelum Bung Karno wafat gitu ya, Bung Hatta hadir di sana gitu ya, dan mereka bertemu mungkin untuk terakhir kalinya begitu. Dan di situ mereka hanya bisa saling bertatapan dan memberikan semangat dengan berpegangan tangan, Bung Meldi. Jadi saya pikir ini yang seharusnya kita wariskan untuk generasi berikutnya, bahwa perbedaan pandangan politik, perbedaan dalam melihat situasi kebangsaan itu tidak membuat kita cerai-berai, tidak membuat kita menjadi bertengkar berlarut-larut, tapi juga menjadi kita sebagai bagian dari kekayaan, tetapi tidak merusak hubungan persahabatan, Bung Meldi. Baik, Bung Firdaus. Terima kasih, Bung Firdaus. Sama-sama, terima kasih, Bung Meldi. Bagi teman-teman sahabat Scan yang menyukai atau dukung terus kami dengan tonton video-video lainnya, dan jangan lupa jika berguna subscribe, gitu ya, Bung Meldi. Jadi kita tetap semangat, tetap berkarya. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.